Oke, kita akan membahas ALV kita dan akan memberikan ide pokok dari masing-masing bab yang ada di ALV. Yang pertama, kita bab pertama latar belakang. Kita melihat dari aspek geografis dari Provinsi Riau. Dari segi geografis topografi, Provinsi Riau ini didominasi oleh dataran rendah dan rawa-rawa, terutama di bagian pesisir. Dan juga dari hidrologinya, Provinsi Riau ini memiliki banyak banget sungai besar yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Ada Sungai Siak, Sungai Rokan, Sungai Kampar, dan Indragiri. Lalu ada aspek ekonomi Provinsi Riau. Provinsi Riau yang kaya akan sumber daya alam memiliki potensi ekonomi terutama di sektor minyak dan gas sebagai salah satu penghasil minyak dan gas terbesar di Indonesia. Dan juga menjadi tulang punggung ekonomi di Riau. Lalu ada sektor pertanian, perkebunan, kelapa sawit, karet, dan buah-buahan. Ini juga menjadi sektor utama dalam pertanian di Riau. Lalu ada aspek sosial budaya Provinsi Riau. Suku bangsa dan bahasa yang ada di Riau itu didominasi dan mayoritas adalah suku Melayu. Dan bahasa yang dipakai adalah bahasa Melayu. Lalu ada aspek demografis Provinsi Riau. Nah, di Provinsi Riau ini terdapat berbagai juga suku bangsa, agama, dan juga tingkat pendidikannya. Namun suku Melayu merupakan suku mayoritas dan juga terdapat suku bangsa lain seperti suku Jawa, Minangkabau, dan juga Batak. Kita masuk ke bab 2, kondisi makroekonomi. Kita lihat inflasi di Riau. Pada triwulan 4 2021 di Provinsi Riau, gabungan dari 3 kota ini terjadi inflasi sebesar 0,75%. Inflasi ini ya karena adanya kenaikan indeks harga konsumen dari 105,99 pada triwulan ketiga 2021 menjadi 106,78 pada triwulan keempat di 2021. Lalu pertumbuhan ekonomi di Riau. Ekonomi Riau triwulan keempat 2021 itu terhadap triwulan keempat di 2020 ternyata mengalami pertumbuhan sebesar 3,81%. Dari sisi produksi lapangan usaha, penyediaan akomodasi, dan makan minuman itu mengalami pertumbuhan sekitar 28,35%. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor luar negeri mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 28,47%. Lalu tingkat pengangguran Riau. Dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mencatat tingkat pengangguran terbuka TPT pada Februari 2022 itu sebesar 4,40%. Turun 0,56% poin dibandingkan dengan Februari 2021. Lalu PDRB per kapita Riau, jika kita lihat dari PDRB per kapita secara real atas dasar harga konstan, PDRB per kapita mengalami kenaikan dari tahun 2021 yaitu 78,32 juta menjadi 80,77 juta pada tahun 2022. Kita masuk ke bab 3, sektor ekonomi prospektif. Kita lihat dari sektor ekonomi pertambangan. Ini prospek banget, yaitu adalah minyak dan gas bumi yang ada di Provinsi Riau. Lalu ada sektor pertanian. Sektor pertanian adalah sektor perkebunan kelapa sawit, buah-buahan, dan juga karet menjadi prospek untuk pertanian ke depannya. Lalu ada sektor industri pengolahan. Karena sumber daya yang melimpah seperti perkebunan sawit yang melimpah, maka industri pengolahan pabrik kelapa sawit menjadi sektor prospektif. Lalu sektor pariwisata. Dikarenakan banyaknya tempat wisata yang ada di Riau, ini bisa dikembangkan lebih lanjut dan menjadi prospek ke depannya. Lalu sektor jasa, karena luasnya wilayah Provinsi Riau memiliki prospek jasa transportasi yang luas di Provinsi Riau. Lalu rencana pemanfaatan potensi. Saya berencana untuk memanfaatkan potensi dari sektor pertanian dan pengolahan. Dari pertanian, saya ingin mengekspansi perkebunan kelapa sawit dan juga membangun industri pengolahan kelapa sawit atau PKS, pabrik kelapa sawit. Bab keempat, usulan kebijakan relevan. Saya mengusulkan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan. Saya mengusulkan untuk pengelolaan lingkungan ini dilakukan peningkatan supaya pengelolaan sampah terutama dapat terkendali sehingga lingkungan tidak tercemar. Lalu ada usulan kebijakan penanganan kemiskinan dan ketimpangan. Usulan ini saya untuk meningkatkan dalam rangka mengatasi kemiskinan dan juga ketimpangan dengan cara memberi bantuan sosial,
yang tepat sasaran, dan juga memberikan pelatihan skill kerja pada mereka-mereka yang berada dalam garis kemiskinan dan ketimpangan. Lalu ada usulan kebijakan penguatan sektor ekonomi. Sektor ekonomi supaya pertumbuhan ekonomi bisa bertumbuh lebih tinggi adalah memfasilitasi pelaku usaha UMKM dan juga membantu permodalan. Bab kelima, penutup. Kita akan memberikan kesimpulan komprehensif dan juga implikasinya. Saya melihat dari segi lingkungan ini ya, perlunya untuk pelestarian lingkungan. Jadi menurut saya, kesimpulan saya itu, semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk, semakin banyak pemukiman, semakin banyak hutan-hutan yang dibabat, maka alam akan berdampak. Untuk ini perlulah ditangani, supaya diseriusi, supaya apa? Supaya akan bisa berimplikasi positif pada kualitas udara yang meningkat, serta lingkungan yang asri tidak tercemar. Tentu saja hal ini penting banget agar masyarakat bisa hidup dengan nyaman di lingkungannya. Lalu dari sisi kehidupan masyarakatnya masih ada kemiskinan dan juga ketimpangan yang terjadi. Ya walaupun kita tahu sumber daya alam di Riau itu banyak, melimpah, tapi ternyata ini nggak jadi jaminan. Nah makanya ini untuk mengatasinya ini bisa dilakukan dengan cara pendataan masyarakat miskin yang sesuai, lalu memberikan bantuan sosial, jangan sampai salah sasaran. Harus tepat sasaran, karena jika ini gencar dilakukan maka akan berdampak atau berimplikasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan mengurangi ketimpangan yang terjadi di Riau. Baik, itulah ide-ide pokok dari ILV Final ini. Terima kasih.